Kalau miskin pelit, susah gitu ya. Itu juga rugi gitu kan. Iya, masalah iya. Saya pernah cerita, tapi saya nggak tahu di sini udah benar. Itu saya punya murid di Indonesia. Dia dipercaya pada perusahaan banyak. Perusahaan itu hampir ratusan. Ada yang di mana? Di luar negeri. Waktu teks amnesti aja itu bayar berapa? Ratusan miliar. Bayar teks amnesti itu pajak itu. Waktu dulu ada teks amnesti ya. Itu Pak, dia orang Surabaya, orang Madura ya. Itu asetnya triliunan Pak. Perusahaan itu luar biasa. Muslim. Anaknya tiga, perempuan semua. Begitu. Ya emang maaf, kalau kata murid saya, emang agak pelit tapi sedekah gitu. Iya. Begitu Pak, dia meninggal, itu sewa mobilnya apa terbaru? Di makamnya di Sanjeli Perahu. Bawa kopi, gitu ya. Biasanya saya kopi belum ngomong. Itu udah kelewat. Lanjut ya. Mulai jam 5.35 selesai. Nah, itu udah sewa tuh Pak. Mobil jenazahnya apa terbaru? Di makamnya di sawah. Begitu bapaknya belum dimandikan, belum bapaknya. Itu anaknya Pak. Udah berumur sudah wasiat. Sama umur saya aja. Bapak sudah wasiat. Itu udah berumur sudah wasiat. Itu murid saya apa nangis Pak? Nangis siapa? Ya Allah, ini mayat belum dikuburi, belum dimandi. Udah diperbutkan apa? Apalagi dia punya menantu yang dikuasai oleh menantu laki-laki. Itu kayak Pak. Siku-siku sangat menguasai pengen lebih baik. Itulah kalau dari diri ada. Sementara dia jadi duit, dia sampai perusahaan banyak dan yang dibawa hati. Tidak apa-apanya sedekahnya. Ya Allah, dia nangis dulu. Yang ngaji aja, ada yang bisa ngaji anaknya, belum aja. Itu kata murid saya, ya Allah Ustaz, benar-benar gak ada artinya Tuhan. Dia termuncul tato di situ. Kemudian dia mau harta diperlukan anak laki. Makanya kita jadi duit terus banyak ya. Kemudian kita nggak mau berbagi, nggak mau bersedekah. Kita mati. Yang mati siapa? Anak orang. Yang nanti kita tidak amal orang. Mending kalau dia bilang maaf, soleh, ingat sama orang tua. Dari rezeki yang ada di warisan orang tuanya, ada sedekahin ke masjid, buat orang tuanya, buat almarhum bapaknya, ibunya. Kalau dia kagak pernah haji, promo. Makanya kan ada istilah berbahasa orang tua kaya anak jadi haji, betul. Anak kaya orang tua jadi babu. Satu orang tua ngurusin 10 anak dia sanggup, tapi 10 anak ngurusin satu orang tua belum tentu kan. Saya sakit, juga tidak ngurusin. Gue sibuk, saya lagi repot nih. Ada aja tuh Pak, ya kan? Terasa nggak begitu? Ada aja yang begitu tuh Pak. Karena beda-beda. Walaupun satu biang, satu pohon aja nih. Nggak selamanya buah itu bagus. Ada yang repot, ada yang busuk, ada yang makan awal, ya kan? Nah, seperti itu yang terjadi. Dan orang tua itu, ya Allah, sakit kalau lihat anaknya nggak peduli. Saya punya murid orang Pemda dulu, ya. Itu apa? Dia waktu dia masih muda, masih perawat, itu orang tuanya sakit, dirawat di rumah sakit, saking sibuknya kerja di Pemda. Ini apa buktinya? Dia cerita ketika orang tuanya sakit saat itu dia sewa suster, dia sewa perawat, pokoknya rumah
dirawat di awal bros. Vertigo itu apa? Jadi udah gak punya suami juga. Ketika dia sakit, anaknya begitu juga Pak. Kata anaknya, "Mah, anaknya dua. Aku gak bisa Mah, aku ini sibuk banget aja. Yang satu, aku juga gak bisa Mah pakai. Pokoknya perawat semuanya itu dibayar untuk ngurusin aku." Nangis dia Pak. Ya Allah, dia gak butuh yang namanya perawat. Dia butuh perhatian buat anak itu, kasih sayang, perhatian. Ya Allah, karma itu makanya biru Allah dan biru Anda itu benar Rasulullah. Berbaktilah kalian kepada keluarga. Niscaya akan Allah berbakti kepada. Ketika dia merasakan ya Allah ternyata duit bukan segala-galanya, dia sakit. Vertigo, muntah kalau dia melek gitu ya, muntah-muntah kalau dia nggak bisa. Perawat anaknya sama sekali Pak nggak bisa. Sampai dia pulang. Kata dia ya Allah, nyesel dulu dia telah berbuat seperti itu kepada keluarga. Ternyata apa? Perhatian, kasih sayang itu lebih penting dibanding harta yang dimiliki seperti itu. Ya, kembali lagi dalam kehidupan. Tadi harta yang kita bawa pagi. Makanya yang kita bawa pagi itu justru yang kita sedekahkan ke masjid, majlis, ke yayasan, yatim piatu apa yang sifatnya untuk kemas. Kalau kita makan ada atau orang yang kita kumpulin, kita bawa mobil, rumah, harta. Bukannya nggak boleh jadi orang kaya, nggak apa-apa. Karena bakal faktor ayat kufar, orang fakir cenderung jatuh kepada kekufuran. Tapi kalau kemudian kita nimbun harta, kita memperbanyak harta, wala yunfiquna fi sabilillah. Kata Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Surah Al-Ahzab. Walladzina yaknizuna, orang-orang yang kumpul-kumpulin harta, adh-dhahab, emas, fiddah, perak, wala yunfiquna fi sabilillah, enggak mau menafkahkan harta di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar kepada mereka dengan siksa yang sangat. Yauma yuhmad jibahuhum wa junubuhum, nanti Allah panaskan itu harta, kemudian jadi selikat digosok. Jibahuhum, jidatnya gosok, kemudian gosok, hancur lah. Kemudian dibalik, wa junubuhum, udah kayak cicik ayam cicik terus nah gosok lagi. Kenapa jibahuhum wa junubuhum? Punggungnya orang kaya kalau ketemu orang miskin, mereka harus takut duitnya, takut duitnya. Nah, tapi beda dengan orang-orang yang dermawan. Itulah orang kaya. Apa dia sadari bahwa harta itu dia bawa mati, ya kan? Jadi insya Allah alhamdulillah jemaah yang hadir dengan saudara. Amin ya rabbal. Karena apa? Jemaah sekalian, ada kaitan kita sampai itu kembali lagi tadi dia sedih akhirnya itu Pak maaf kembali lagi teman saya tadi jamaah saya dia bilang itu perusahaan udah masing-masing yang ini hak saya, ini hak saya, udah gak bisa berbuat apa-apa. Padahal udah dibuat saya kan ini saya. Tapi kesalahan itu tadi Pak, asetnya udah di perusahaan. Ya. Tapi itu menurut saya, walaupun dia cuma orang yang keamanan, dia termasuk orang yang dermawan. Dia tuh kalau panggil ustaz, panggil apa-apa, saya kata datang aja dulu aja, suruh-suruh aja. Itu dikasih tuh 5 juta. Padahal dia cuma anak buah kedua tuh Pak, dermawan. Ngaji aja Pak, maaf, saya bukan berarti Pak. Akhirnya dia sadar bahwa istihad itu ada bawa. Ya. Dan situ justru apa? Dia pun apa? Rezekinya mengalir terus Pak. Orang Betawi dia Betawi, terus tinggal dulu di Kredit Cipayung. Jadi rumah dia tinggal itu punya bos ya, gitu kan? Itu ngaji aja, lipat orang ngaji nggak ngaji, ya sebulan sekali, seminggu sekali.
Bahkan dalam surat Al-Munafiqun, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Itu manusia nanti nih Pak. Boleh. Itu manusia nanti ya. Ketika dia ada tiba di hati pasti dia bilang, ya laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya saya tahu ajal saya seperti ini. Kalau saya dikembalikan ke dunia pada seni sebentar fasal dan saya bersedekah, tapi udah ada artinya. Jauh dari sini diterbawahkan oleh besar. Penyesalan udah ada arti, makanya sebelum ajar di sini ada. Jadi rezeki yang kita dapat 2,5% daripada pajak itu 12%. Ya. Daripada pajak 12%. 2,5%. Dan seberapa? Bisa jadi itu Pak, dari sedekah itu ya kalau kasih rezeki dari dan rezeki itu bukan hanya sehat, ketenangan, keberkahan dalam keluarga. Insya Allah ya seperti itu. Lanjut, ini ayat baru 3 ayat. Berapa nanti ya? Cuma kalau kajian begitu dah. Aku kayak ini. Coba lihat. Nah, manusia al-faras seperti ada kita katakan. Wa taqulu al-jibal, wa taqulu dan ada al-jibal, gunung-gunung. Karena dia dalam fokus paling itu yang tebaran, kayak hancur meletus seperti fush. Mampus ya. Jadi mampus bukan mampus mati bukan. Mampus ya. Yang bertebaran kayak itu kan boleh kayak bunyi. Artinya luar biasa. Makanya itu kalau nonton film 2012 ya, nonton film 2012 itu ngerinya ditakut lah. Tapi kalau nonton kayak di layar besar di bumi ambles itu kayak kejadian itu aja yang tanah bergerak tiba-tiba ambles gitu kan hancur ini ambles ini rumah hancur semua tapi kalau Amerika kita dia masih ada selalu juga hancur selalu tapi kalau kiamat beneran nggak akan bisa kita nyelamatin diri sudah tapi itu kan skenario kan tapi selain begitu itu Pak ya Allah begitu dahsyatnya dalam 2012 ya kita melihat ada kata terjadi seperti itu yang kita alami wassalam saya ada kalau lagi ke laut aja lihat ombak itu udah terlalu belum nusuk di empat kalau saya kalau misalnya di laut udah naik perahu makanya saya kalau naik perahu tuh perahunya kecil saya udah kebetulan aja iya pernah saya di Ancol Pak waktu dulu Ancol naik perahu yang ini tuh satu orang 12.000 Pak ke pulau kan jadi Bapak kenapa gue nggak bisa berenang saya kelar lagi tadi gini ya Pak nggak usah takut Pak urusan mati urusan Allah katanya ya dia Pak urusan mati urusan Allah tapi kan saya itu urusan berenang sekarang pelaku cuma ada 2 yang lain biasanya 20 orang untuk pelaku bisa 20 orang dia nolongin yang ini gimana katanya urusan mati urusan Allah
Berbagai kebaikan dan demikian. Fauha tempat kembalinya neraka hawi. Wabah Allah kamai. Apa sih neraka hawi? Narun hawi. Sudah pokoknya nggak ada yang mau neraka yang level mana juga berbeda. Dengan surga waktu surga ya paling bawah seperti surga. Nah, Al-Quran adalah yang akan menjadi penolong kita. Maka jemaah sekalian, yuk kita jadikan Quran sebagai imam kita. Kita amalkan isi kandungannya. Kalau kita bicara dosa, kita semuanya tidak ada yang luput dari dosa. Tapi insya Allah dan setiap sholat akan menghapus segala dosa-dosa. Zikir yang kita lakukan, apalagi Al-Quran. Karena kata Nabi, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Shallallahul azim. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Allah. Oke. Ini Pak tadi udah izin ya tengok orang tuanya dijawab. Jadi beliau usaha tahu ada sedikitnya nggak Pak? Sudah nggak ada ya? Sudah ya ada kopi ini nggak ada ya? Nggak ada ya karena beliau pada izin kalau bisa intervensi karena di Jawa ya cukup lama. Kalau Pak yang jelas adalah tujuan kita ngaji memang ya saya sampaikan juga kalau siap sudah makanan kalau ada yang masak kita tetap ada sedikit. Kalau ada minum alhamdulillah. Yang penting kita istiqomah ya baik. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi muhasabah renungan bagi kita, tadbir bagi kita, dan khususnya saya pribadi bahwa hidup ini kita terus berusaha ke arah yang lebih baik. Ya, ke depan kita perbaiki amaliyat kita, ibadah kita, supaya Allah masih memberikan sisa umur ini supaya menjadi umur yang berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dan baca Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama. Itu dua. Jadi